Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kir, selamat datang di channel YouTube Kampung Inggris Raplesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang descriptive text. Sebelumnya Sobat Kir udah tahu belum apa itu descriptive text? Kalau belum tahu, mari kita pelajari bersama. Jadi Sobat Kir, descriptive text itu adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bisa orang, bisa tempat, bisa benda, kemudian bisa hewan, dan terakhir bisa peristiwa juga. Nah, deskripsi ini dilakukan secara detail atau rinci agar pendengar dapat membayangkan objek tersebut dengan jelas tanpa harus melihat objek yang dideskripsikan. Teks deskriptif ini biasanya berisi penjelasan tentang karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh objek yang sedang dideskripsikan. Misalnya mendeskripsikan orang. Nah, yang dijelaskan dalam teks deskriptif itu adalah ciri-ciri fisik ataupun non-fisik dari orang tersebut. Oke. Selanjutnya ada struktur atau bagian dari teks deskriptif. Jadi kalau bahas teks tentu kita akan bahas bagian atau strukturnya. Untuk teks deskriptif ini hanya ada dua struktur atau dua bagian. Jadi bagian yang pertama itu ada identification atau pengenalan umum. Nah, identification ini biasanya terletak di satu baris hingga dua baris pertama dari paragraf. Itu adalah bagian pengenalan umumnya. Jadi pengenalan umum itu misalnya hanya mengenalkan. Misal kalau orang, siapa namanya, apa perannya untuk kamu, jadi gitu misalnya. Nah, kemudian bagian yang kedua itu ada description atau penjelasan secara detail. Nah, sisa dari identification, kan identification itu dari baris pertama atau paling banyak hingga baris kedua. Nah, sisanya itu adalah description atau bagian penjelasan secara detail. Nah, di bagian ini kita menggambarkan atau menjelaskan sifat-sifat atau ciri-ciri objek yang kita deskripsikan secara detail atau secara rinci. Oke. Kalau bahas teks, tidak bahas language features-nya, itu ada yang salah. Nah, jadi kita harus bahas language features-nya atau ciri kebahasaan. Jadi, teks deskriptif ini ada 6 ciri kebahasaan. Yang pertama itu memiliki objek yang jelas atau has specific object. Jadi, dalam menulis teks deskriptif kita harus punya objek yang jelas. Misalnya kita mendeskripsikan budi orang kan. Nah, jadi kita mendeskripsikan hanya budi ini saja. Tidak melebar atau melebar-lebar ke Anton misalnya. Jadi hanya budi saja. Jadi objeknya jelas. Nah, yang kedua menggunakan simple present tense. Nah, di ciri kebahasaan kedua ini teks deskriptif itu menggunakan simple present tense atau bentuk waktu sekarang. Nah, hal ini ditandai dengan adanya to be. Misalnya to be present, is, am, are. Atau kata kerja bentuk pertama, atau kata kerja bentuk pertama tambah s atau es. Nah, untuk deskripsi ini biasanya simple present tense yang sering digunakan adalah nominal. Tapi ada juga yang verbal, tapi tidak sebanyak nominal. Oke. Yang ketiga itu menggunakan kata sifat atau adjective. Nah, jadi dalam mendeskripsikan orang kan biasanya kita banyak menjelaskan sifat-sifatnya. Sudah barang tentu kita akan menggunakan kata sifat, ya. Oke. Yang keempat itu menggunakan kata keterangan atau adverb. Nah, jadi di descriptive text ini kita juga menggunakan adverb. Kata keterangan, ya. Adverb ini ada 3. Yang pertama itu adverb of manner,
yang kedua adverb of time, yang ketiga adverb of place. Nah, jadi tiga-tiganya ini bisa ada sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Yang kelima, menggunakan bahasa kiasan atau figurative language. Jadi sebagai teks bahasa atau teks dalam bahasa Inggris, tentu saja biasanya akan menggunakan bahasa kiasan atau biasanya disebut juga majas ya. Jadi ada majas metafora, hiperbola. Jadi intinya yang melebih-lebihkan. Nah, ini membuat ya tulisan atau teksnya itu nanti akan lebih menarik gitu. Yang keenam, menggunakan deskripsi melibatkan panca indera. Nah, jadi ciri kebahasan yang keenam ini, teks deskriptif itu juga biasanya menggunakan deskripsi yang melibatkan panca indera. Maksudnya kita melibatkan misalnya penciuman. Nah, penciuman ini nanti dikaitkan dengan bau misalnya. Kemudian misalnya penglihatan, pemandangannya indah. Nah, itu misalnya sensory detail namanya. Oke. Sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini ada satu paragraf contoh teks deskriptif. Ini deskripsinya tentang kamar ya. Jadi saya nggak perlu baca, jadi kita analisa saja. Dari my cozy bedroom, kita akan analisa dulu strukturnya untuk pertama ini. Jadi dari my cozy bedroom sampai sanctuary itu adalah identification. Nah, sisanya dari the walls sampai a long day itu adalah description. Nah, kita sudah menganalisa strukturnya. Sekarang kita analisa language features atau ciri kebahasaannya. Jadi untuk kata-kata yang berwarna biru itu merupakan adjective ya, kata sifat. Jadi misalnya ada cozy. Cozy ini artinya hangat ya. Kemudian ada soft artinya lembut, dan itu semua adalah adjective. Nah, selanjutnya dari kata-kata yang berwarna merah itu adalah to be atau kata kerja yang menandakan kalau ini adalah simple present tense. Nah, di teks ini, di contoh yang ini, kita tidak menemukan adverb, tapi it's okay. Jadi dia bisa ada, bisa tidak. Nah, sekarang kita lihat language features yang berikutnya. Jadi ada figurative language. Di sini itu ada figurative language. Contohnya adalah my cozy bedroom is my sanctuary. Nah, di sini penulisnya itu menggambarkan bahwa rasa aman dan nyaman di kamarnya. Jadi dia menggunakan kata sanctuary atau tempat perlindungan. Kemudian ada lagi misalnya fluffy pillows invite me to sink into a comfortable sleep. Nah, ini juga sebuah figurative language atau majas di mana seolah-olah bantal itu mengundang dia untuk tidur ya. Jadi ini sebuah kalimat yang melebih-lebihkan atau kiasan ya. Selanjutnya ada the walls are painted a soft calming blue that reminds me of a clear sky. Nah, ini juga figurative language. Kenapa? Karena ini dia menggambarkan kalau warna biru dari cat kamarnya itu mengingatkan dia pada langit gitu ya. Oke, sekarang kita pindah ke sensory detailnya. Nah, yang pertama ini
sensory detail tentang visual. Misalnya, the walls are painted a soft calming blue that reminds me of clear sky. Ini juga kena di sensory detail. Kenapa? Jadi ini berkaitan dengan penglihatan. Jadi memaparkan warna biru yang menenangkan. Oke, jadi ada banyak lagi sebenarnya, tapi cukup sampai sini dulu. Semoga penjelasan ini membantu. See you next video, Sobat Kier.